Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini anggotanya ada saya sendiri Ahmad Muzaki dan teman saya. Saya Sopisani, saya Alia Adila, saya Nani Sulistiani. Di sini kami akan membuat sebuah podcast berjudul Suara dari Rakyat. Selamat menyaksikan. Halo semua, selamat datang di podcast Suara Masyarakat, tempat di mana suara-suara dari masyarakat kita angkat. Di sini saya Zaki, dan kita bakal membahas nih bagaimana masyarakat bertahan dan bahkan berdaya di tengah tantangan sosial dan ekonomi. Nah, di sini saya juga nggak sendiri nih. Saya juga ditemani bareng 3 teman saya yang keren dan punya cerita-cerita unik dari berbagai komunitas. Langsung aja ya, boleh kenalin diri dulu. Hai semuanya, saya Noni. Nah, saya semangat banget nih untuk ngobrol hari ini karena kita akan membahas mengenai kisah-kisah yang penuh inspiratif. Halo, aku Alia. Di sini kita pengen tunjukin bahwa masyarakat itu nggak cuma bertahan, tapi juga bisa jadi penggerak dengan cara mereka sendiri. Halo, aku Sofi. Semoga obrolan ini bisa membuka pandangan baru tentang makna tentang ketahanan sosial. Oke, keren banget ya statement dari teman-teman semua. Buat pertanyaan pembuka nih, kenapa sih penting banget buat kita membahas soal ketahanan dan pembelajaran masyarakat lokal? Nah, karena biasanya ini kan yang dibahas itu adalah masalah-masalah nasional atau masalah-masalah masyarakat yang di kota kan. Padahal masyarakat-masyarakat yang berada di pemukiman kecil itu mereka justru yang paling terdampak dan paling cepat tanggap ketika adanya bencana atau masalah. Nah, betul banget. Kayak misalkan pandemi kemarin. Nah, jadi sebelum bantuan dari pemerintah itu turun, masyarakat lokal itu udah gerak sendiri untuk saling bantu. Misalkan kayak bikin dapur umum, bikin belajar gratis. Nah, itu semua dari kesadaran mereka sendiri. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa pembelajaran itu tidak harus formal, banyak pengetahuan yang bisa kita ambil dari pengalaman dan juga gotong royong, yang mana hal ini bisa membuat mereka bisa jadi bertahan. Oke, keren banget ya jawaban dari teman-teman semua. Kan sebelumnya masing-masing dari kalian ini udah pada riset ya sama komunitas tepat. Boleh dari Nani dulu kan? Nah, kalau dari pengalaman saya ini bertemu dengan komunitas ibu-ibu di daerah Kemayoran. Jadi komunitas ibu-ibu itu mereka tuh berinisiatif untuk membuat bank sampah yang dimana awalnya itu untuk kebersihan aja, tapi lama-kelamaan ini bisa merambah ke ekonomi. Jadi para ibu-ibu itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari bank sampah tersebut. Boleh, Alia silakan. Kalau dari saya kemarin tetap ke daerah Karawang dan di sana juga ada komunitas guru yang belajar yang kerjanya sekolah pabrik itu. Tetapi mereka itu nggak nyerang gitu aja, mereka berinisiatif untuk mempermudah seperti pelatihan keterampilan mulai dari kayak menjahit, terus membuat kerajinan. Nah, itu semuanya tuh awalnya karena mereka cuma ngobrol aja pada curhat terus kayak tentang kerjaan mereka yang udah hilang. Boleh selanjutnya, Sofi. Oke, saya punya cerita nih. Jadi ceritanya ini ada di daerah Tangerang Selatan, di mana ada anak-anak muda membuat kelas malam untuk anak-anak pemulung, di mana kegiatannya itu melakukan eh, baca tulis, terus sama ada hitungan dasar. Yang mana kegiatan ini dilakuin di area halaman untuk kontrakan. Sebenarnya kegiatan ini tuh simpel tapi bisa bermakna besar banget buat mereka. Bahkan ada anak-anak ya, satu anak yang sudah bisa masuk SMP sekarang karena ada kegiatan tersebut. Oke, keren banget ya pengalaman dari teman-teman semua. Nah, kan mereka mendampingi itu nggak gampang ya. Apa sih tantangan terbesar yang mereka hadapi? Nah, jadi salah satu tantangan yang mereka hadapi ini adalah minimnya pengakuan. Makanya banyak kan ya komunitas-komunitas lokal ini tuh yang jalan sendiri tanpa adanya dukungan dari pemerintah atau bahkan juga ada beberapa komunitas lokal ini yang dianggap mengganggu ruang publik. Dan juga ini sih dari batasan alat dan akses, misalkan banyak yang pengen belajar atau berbagi ilmu tapi nggak punya fasilitas, misalnya kayak nggak ada koneksi internet, terus nggak ada ketersediaan alat tulis, bahkan nggak punya tempat yang layak gitu untuk melakukan pembelajaran. Nah, mungkin tantangan lainnya itu ada keberlanjutan ya, dimana banyak gerakan sosial sebenarnya bagus, tapi nggak apa ya namanya, nggak bertahan lama karena nggak adanya regenerasi dan juga terlalu bergantung sama satu orang.
Oke, dan menurut saya sendiri nih ya, disinilah peran kita sebagai mahasiswa. Kita bisa menjadi fasilitator, kita bisa menjadi penghubung, supaya cerita-cerita mereka itu gak hilang. Oke, jadi menurut kalian pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari pembahasan kita kali ini? Nah, kalau menurut saya, pelajaran yang bisa diambil dari pembahasan kali ini adalah bahwa keberanian itu bisa lahir dari suatu masalah, jadi bukan hanya dari kurikulum, tetapi juga dari kebutuhan yang tadi kehidupan sehari-hari, dan itu bisa lebih bikin membekas. Kalau dari saya sendiri sih jadi lebih sadar ya bahwa ilmu yang udah terpelajari di kampus itu kan jadi sedikit jadi sedikit sia-sia kalau tidak diterapkan di masyarakat. Jadi kalau lebih baiknya kalau apa yang udah kita dapat di kampus ini bisa diterapin dan di masyarakat. Dan yang paling penting ketahanan itu bukan soal ekonomi tapi juga sebagai ikatan sosial yang mana ikatan sosial itu kemampuan untuk terus berkembang bersama. Saya juga setuju sih sama pendapat kalian semua. Bikin gimana kita aja nih yang berpendidikan aja nih harus belajar dari mereka bagaimana cara untuk bertahan. Oke, jadi sebelum kita tutup, boleh masing-masing dari kalian kasih satu kalimat ajakan di pendengar lagi. Dari saya aja ya. Dia bukan mati dan telinga komunitas di sekitar kita bisa menjadi guru terbaik tempat kehidupan dan solidaritas. Kalau dari dulu bagian kayak ada dulu kan saya sebenarnya saja memberikan yang kecil. Nah, jangan nunggu keadaan baik dulu baru bergerak. Justru dari keterbatasan lahirlah sebuah kreativitas. Oke, terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada sesi kali ini. Ini tuh bukan sekedar obrolan, tapi sebuah ajakan. Ajakan buat kita semua jadi bagian dari masyarakat yang bertahan dan berdaya bersama. Terima kasih. Sekian tayangan dari video podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.